Selama 60 tahun, seorang biarawan Ethiopia tinggal di puncak sebuah tebing, menjaga sebuah manuskrip yang ditulis dalam bahasa yang lebih tua dari sebagian besar salinan Perjanjian Baru yang masih ada. Manuskrip itu menyimpan rahasia sedemikian besar, sehingga ia tidak pernah berkhotbah darinya, tidak pernah mengutipnya, dan tidak pernah membiarkannya keluar dari selnya. Para biarawan di sekitarnya mengira rahasianya akan terkubur bersama dirinya. Namun di malam terakhir hidupnya, ketika napasnya mulai habis, ia akhirnya berbicara. Dan kata-kata yang ia nisbatkan kepada Kristus adalah kata-kata yang tidak pernah seharusnya didengar oleh dunia luar. Tali dan rahasia untuk memasuki biara suci Debradamo yang berdiri di puncak rata sebuah tebing curam di wilayah Tigra, bagian utara Ethiopia. Para biarawan harus membuat tali yang sangat istimewa. Di permukaan tanah, tidak ada tangga, jalan setapak, maupun pintu. Satu-satunya cara untuk naik adalah dengan memanjat tali kulit yang dianyam oleh para biarawan itu sendiri, tergantung di dinding batu vulkanik telanjang setinggi 15 meter. Para pengunjung harus menarik diri mereka sendiri menuju pintu masuk di atas jurang yang sangat mengintimidasi. Karena warga setempat menganggap kawasan ini sakral, perempuan sama sekali tidak diizinkan untuk melakukan pendakian tersebut. Bahkan tamu berpengaruh sekalipun maupun hewan betina tidak diperbolehkan menyentuh tali itu, sebuah aturan yang tidak pernah dilanggar selama lebih dari 1.500 tahun. Abate pernah melakukan pendakian itu sekali pada tahun 1965 di usia 31 tahun dan tidak pernah turun kembali. Gunung itu menyambutnya dan ia pun menyerahkan dirinya, akhirnya menetap di sebuah sel batu kecil di puncaknya. Bersamanya ia membawa sebuah manuskrip yang ditulis dalam bahasa GS, bahasa liturgi suci Gereja Ortodoks Ethiopia, sebuah bahasa Semitik yang berkerabat dekat dengan bahasa Aram kuno, bahasa yang digunakan Kristus sendiri. Halaman-halaman velum itu lebih tua dari sebagian besar salinan Perjanjian Baru yang masih bertahan hingga kini. Karena isinya begitu luar biasa, ia menyimpan manuskrip itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak pernah memperlihatkannya kepada orang luar, menahan diri dari berkhotbah menggunakannya, dan dengan hati-hati menjaganya di dalam kamarnya. 60 tahun keheningan itu tidaklah mudah baginya. Beban itu menghimpit pundak dan pikirannya selama bertahun-tahun. Lebih dari 6 dekade ia menghabiskan hidupnya dengan bangun sebelum fajar, terkurung di antara dinding yang sama, dan mengabaikan pertanyaan para biarawan lain tentang apa yang ia sembunyikan. Bahkan ketika para cendekiawan yang berkunjung mendaki tebing untuk mengajukan pertanyaan, ia selalu mengirim mereka pulang dengan tangan kosong. Itulah strateginya. Ia selalu menawarkan alasan setiap kali ada yang mendekat, menampilkan diri sebagai lelaki tua yang pendiam dan biasa saja, yang tidak memiliki apapun yang berharga. Ia percaya bahwa sebuah rahasia paling aman ketika tidak ada seorang pun yang menyangka ada rahasia untuk dijaga. Kanon Alkitab Ortodoks Ethiopia membuat kerahasiaan ini lebih mudah dipahami. Sementara kanon Protestan Barat ditetapkan pada 66 kitab dan kanon Katolik pada 73, tradisi Ortodoks Ethiopia melestarikan 81 kitab, kanon Alkitab terbesar dari denominasi Kristen manapun di muka bumi. Di antara teks-teks tambahan itu terdapat kitab Henokh, sebuah karya yang dikutip langsung dalam surat Perjanjian Baru karangan Yudas, yang mengisahkan tentang para pengawas, makhluk yang dikatakan telah turun ke Gunung Hermon, dan turut andil dalam mengubah jalannya sejarah manusia secara permanen. Meskipun para cendekiawan Romawi mengeluarkannya dari kanon pada abad keempat, umat Ethiopia tidak pernah melakukan hal yang sama. Namun bukan kitab Henokh yang membuat Abate Tekla gemetar malam ini. Bruder Yohanes, sesama biarawan yang merawatnya di hari-hari terakhirnya, berdiri berjaga di dalam sel itu. Di seberangnya berdiri Diakon Mikhail. Tidak satu pun dari mereka berani menatap buku aneh yang terbaring di atas selimut. Rasa takut memenuhi diri mereka karena mereka tahu sang tua sedang berada di ambang akhir hidupnya. Dan siapapun selain dirinya adalah orang luar yang dilarang membaca manuskrip itu dalam keadaan apapun. Yohanes telah mengabdi selama 3 tahun dan tidak pernah sekalipun melihat lelaki tua itu membuka teks tersebut di hadapan orang lain. Ia mulai bertanya-tanya apakah manuskrip itu sekadar relik yang dijaga karena usianya semata. Namun ketika malam terakhir sang biarawan tua itu semakin larut, asumsi itu perlahan-lahan runtuh. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pemandangan itu sungguh menghantui.
Yohanes memperhatikan tangan lemah Abatikli yang terus-menerus kembali menjangkau kulit perkamen itu, berusaha menggenggam sampul keras buku tersebut, meskipun jari-jarinya sudah tak lagi memiliki tenaga. Melihat pemandangan itu, Yohanes mulai menyadari bahwa buku ini lebih menyerupai brankas daripada sebuah relik, sebuah penghalang yang menahan rahasia-rahasia berbahaya di baliknya. Dan tepat ketika sang biarawan tua itu secara mengejutkan mulai membacakan teks tersebut dengan suara keras, sebuah rahasia pun terungkap. Sebuah rahasia tentang hari-hari yang hilang, hari-hari yang tidak tercatat dalam Alkitab, kebohongan seputar kebangkitan Kristus. Teks itu disebut Mashafa Kadan, Kitab Perjanjian. Selama 60 tahun, Abate menjaganya karena ia percaya bahwa kitab itu menyimpan bagian yang hilang dari iman itu sendiri, sebuah ajaran Kristus yang para sejarawan berusaha hapus selamanya. Salah satu bagian yang hilang ini berkaitan dengan apa yang gagal dicatat oleh Injil-Injil Barat mengenai kisah kebangkitan. Menurut sebagian besar teks, antara kebangkitan dan kenaikan, terdapat 40 hari, dan menurut banyak sumber, jangka waktu itu seharusnya memuat ajaran-ajaran terpenting dalam sejarah kekristenan. Bagaimanapun juga, seorang guru yang hendak pergi tentu ingin meninggalkan sebanyak mungkin ilmu kepada murid-muridnya. Namun anehnya, dalam Injil Lukas, 40 hari yang seharusnya berisi catatan terperinci itu hanya disinggung dalam kurang dari selusin baris saja. Kristus muncul, berbicara, memberkati para rasulnya, lalu naik ke surga tanpa ada hal lain yang diceritakan di antaranya. Kitab Kisah Para Rasul hanya menambahkan sedikit lebih banyak, menyebutkan bahwa selama 40 hari itu, ia berbicara kepada para muridnya tentang kerajaan Allah, tanpa mencatat satu kata pun dari apa yang ia sampaikan. Namun menurut Mashafa Kadan, ketika Kristus kembali setelah penyaliban, ia tidak sekadar datang untuk memberikan penghiburan. Ia juga datang membawa pesan mendesak yang perlu segera dilaksanakan. Menurut teks itu, hal pertama yang ia ucapkan adalah sebuah peringatan. Ia berbicara tentang apa yang akan segera terjadi, karena ia tahu bahwa gerakan yang telah ia mulai akan segera direbut dan digunakan untuk melawan dirinya sendiri. Kalian adalah anak-anak dari ayah kalian, si iblis. Kamu ingin mengikuti keinginan ayahmu. Dalam pembekalan 40 hari terakhir itu, terdapat pesan seperti ini. Jangan membangun kuil dari batu karena batu akan runtuh. Sebaliknya, bangunlah kuil di dalam hati karena hanya itulah yang bertahan. Naskah itu menyajikannya sebagai peringatan langsung terhadap sistem-sistem kelembagaan yang keliru, yang suatu hari nanti akan berdiri atas namanya. Di sana digambarkan para pemimpin agama yang dengan sengaja menafsirkan ulang teks-teks suci, memanfaatkannya untuk menipu orang banyak demi mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan. Ia berbicara tentang kekaisaran-kekaisaran yang menjadikan salib sebagai panji perang, sementara mereka memerintah dengan rasa takut, mendirikan monumen-monumen di atas penderitaan rakyat yang berada di bawah mereka. Iman yang sejati, demikian ditegaskan dalam teks itu, tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi bagian dari mesin kekuasaan sama sekali. Peringatan ini sebenarnya bukan tentang batu. Batu hanyalah contohnya. Makna yang sesungguhnya adalah sebuah peringatan terhadap segala sesuatu yang cukup permanen untuk bisa dikuasai, segala sesuatu yang cukup megah untuk diwariskan, dan segala sesuatu yang mampu bertahan lebih lama dari roh yang membangunnya. Ia mengajarkan para muridnya untuk tidak membangun iman mereka menjadi sesuatu yang bisa dimiliki. Sebaliknya, bangunlah ia menjadi sesuatu yang tidak bisa dirampas, dengan demikian menjauhkan godaan dari pandangan si percaya. Dalam cahaya redup sel itu, bibir Abatelai terus bergerak. Yohanes mencondongkan tubuh lebih dekat, berusaha keras menangkap kata-katanya. Namun sebelum lelaki tua itu melanjutkan, ia menegaskan satu hal dengan sangat jelas. Ajaran pertama tentang 40 hari yang hilang ini adalah yang paling lembut dari ketiganya, dan ajaran-ajaran sesudahnya jauh lebih menggetarkan bagi umat Kristen masa kini untuk didengar. Dua kekuatan di dalam setiap jiwa dengan napas yang dangkal. Lelaki tua itu melanjutkan. Ajaran kedua ini terdengar kurang seperti teologi dan lebih menyerupai diagnosis medis atas jiwa manusia. Setiap orang, demikian klaim naskah itu, membawa dua kekuatan tak kasat mata di dalam dirinya. Angin kehidupan dan angin kesesatan. Angin kesesatan bukanlah kesalahan biasa. Sesuatu ini bekerja seperti wabah, masuk melalui keserakahan, hasrat yang sudah menyimpang, dan melalui kebohongan yang diulang begitu sering, hingga si pembicara tak lagi bisa membedakannya dari kebenaran.
Begitu sudah bersarang di dalam diri seseorang, ia perlahan mengeras dari dalam keluar, mengubah orang itu menjadi apa yang disebut manuskrip sebagai makam yang berjalan. Mereka adalah orang-orang yang terus hidup di luar sana, makan, bekerja, tidur, dan menjalani rutinitas sehari-hari seperti biasa, seolah tak menyadari bahwa sesuatu yang penting dalam diri mereka telah lama sunyi dan pergi. Meski ungkapan itu telah tersegel di dalam pegunungan ini selama hampir 2000 tahun, yang membuat Yohanes gelisah adalah betapa akrabnya kalimat itu terdengar di telinganya. Baginya, tulisan itu terasa seperti gambaran nyata dari orang-orang yang pernah ia jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Para makam yang berjalan itu bukanlah orang-orang yang berbahaya atau penjahat, melainkan orang-orang biasa yang telah begitu kosong di dalam, sehingga mereka bahkan tak lagi ingat kapan tepatnya cahaya dalam diri mereka padam. Berbeda dengan teks-teks barat yang memperlakukan jiwa sebagai tempat di mana dosa-dosa dicatat dan dihakimi, manuskrip ini menggambarkannya sebagai sebuah tubuh fisik dengan batas-batas fisik pula, sebuah tubuh yang bisa jatuh sakit parah tanpa pernah menyadari bahwa dirinya tengah menderita. Dan sekali lagi, berbeda dengan teks-teks barat yang menyebut ritual sebagai cara untuk menebus dosa, manuskrip ini menyebut pengetahuan sebagai perantaranya. Ia menggambarkan pengetahuan sebagai kesadaran langsung dan tanpa perantara akan kebenaran yang menyembuhkan jiwa ketika tak ada lagi yang menghalangi antara manusia dan yang ilahi. Kristus, demikian teks itu menyebutkan, mengajarkan para pengikutnya untuk menjaga pikiran mereka sendiri, sebagaimana para penjaga mengawasi gerbang sebuah kota, tetap waspada terhadap setiap pikiran yang keluar masuk, mempertanyakan apa yang boleh dibiarkan masuk dan apa yang harus diusir pergi. Pada saat itulah Abatelai tiba-tiba berhenti. Ia berdiri di ujung baris berikutnya dan enggan mengucapkan kata-kata itu dengan lantang, matanya menyapu seisi ruangan, seolah sedang menimbang apakah sang biarawan muda cukup kuat untuk menanggung apa yang akan datang selanjutnya. Haruskah gereja itu ada? Para biarawan Debra Damo meyakini bahwa baris berikutnya jauh lebih berbahaya dibandingkan bagian manapun dalam manuskrip tersebut. Kalimat itu begitu mengandung risiko, sehingga seandainya beredar bebas di seluruh kekaisaran Roma pada abad pertama, seluruh bangunan agama institusional bisa saja runtuh hanya dalam satu generasi. Di bawah cahaya lilin yang bergerak-gerak, Abatelai akhirnya mengucapkannya. Ajaran ketiga mengajarkan bahwa kerajaan surga ada di dalam dirimu, tersembunyi dalam keheningan di antara pikiran-pikiran. Kalimat ini dimaksudkan untuk melenyapkan setiap perantara dalam kekristenan modern. Bayangkan dunia sebagaimana pertama kali ia diucapkan menjadi ada. Sebuah dunia tanpa pengaruh materi dalam kekristenan. Sebuah dunia di mana akses kepada yang ilahi tidak lagi dibatasi dan dikendalikan. Sebuah tempat di mana para imam tidak lagi memegang kunci pintu bait suci. Sebuah komunitas Kristen yang tidak membutuhkan persembahan. Dan sebuah umat yang bisa menerima keselamatan melalui Roh Kudus secara langsung tanpa memerlukan uang. Sebuah ajaran yang menempatkan kerajaan Allah di dalam pikiran manusia dan menyatakan bahwa itu bukanlah sebuah pasar. Menurut ajaran ini, tidak ada menara yang cukup tinggi untuk berdiri di antara seseorang dan apa yang bisa dicapainya melalui meditasi. Ajaran ini juga mengajarkan bahwa mereka yang mampu mencapai keilahian melalui meditasi sulit untuk dikendalikan oleh rasa takut, karena sesungguhnya siapa yang memiliki roh di dalam dirinya tidak gentar terhadap apapun yang ada di dunia ini. Gagasan ini sebenarnya tidak sepenuhnya asing dalam tradisi Kristen yang lebih luas, karena Injil Lukas pun mencatat Yesus memberitahu orang-orang Farisi bahwa kerajaan Allah tidak datang melalui pengamatan dan tidak bisa ditunjuk di sini atau di sana, karena kerajaan itu sudah ada di dalam. Masyafakadan tidak bertentangan dengan kitab suci dalam hal ini. Teks ini justru menekan lebih keras pada sebuah ajaran yang secara konsisten diabaikan oleh gereja institusional. Namun mengapa demikian? Menurut Abatei, itulah tepatnya alasan mengapa teks tersebut lenyap dari dunia yang lebih luas. Ia menghilang karena mengancam seluruh sistem ekonomi yang dibangun di atas pengelolaan rasa takut umat Kristen dan kontrol atas akses spiritual. Singkirkan perantara, maka institusi itu kehilangan alasan keberadaannya. Kerajaan itu, demikian ditegaskan teks tersebut, bukanlah di dalam sebuah bangunan, bukan dalam hierarki, dan bukan pula dalam upacara yang dilakukan dengan benar oleh pejabat yang tepat. Melainkan, ia berada dalam setengah detik keheningan meditasi di antara satu pikiran dan pikiran berikutnya, tersedia sama rata bagi seorang petani maupun seorang kaisar.
Pada momen inilah, Yohanes merasakan lantai dari segala sesuatu yang ia percayai sejak kecil bergeser di bawah kakinya. Ia membuka mulut hendak mengajukan pertanyaan, namun lelaki tua itu mengangkat satu jari gemetar. Ada ajaran ketiga, dan itulah yang paling ditakuti oleh biara. Sesuatu yang selama ini ia harapkan, bisa ia bawa hingga ke liang lahat. Tipu daya, musik, dalam tubuh-tubuh suci masa kini. Melihat betapa lemahnya kondisi lelaki itu, Yohanes menawarkan air minum, namun ia menolak. Napasnya kini semakin tipis, dan nyala lilin telah menyusut menjadi titik oranye kecil yang nyaris tak mampu menahan kegelapan. Lalu, abate menyampaikan peringatan terakhir, satu hal yang telah dijaga oleh biara selama berabad-abad. Di dalam teks itu, Kristus yang bangkit menyampaikan sesuatu yang kelam kepada para muridnya tentang masa depan. Ia berkata, kegelapan akan datang mengenakan wajahnya, menyatu sempurna sebagai wakil kesucian itu sendiri. Ia akan berbicara atas namanya, membawa simbol-simbolnya, mendirikan monumen demi kehormatannya, dan mengutip ajarannya dengan sempurna seperti dirinya sendiri, sembari diam-diam menghancurkan segala sesuatu yang semula ia perjuangkan. Menurut Yesus, ia tahu bahwa peringatan ini jauh lebih sulit untuk diterima dibandingkan ancaman dari seorang penjahat biasa. Bagaimanapun, seorang penjahat bisa disebutkan namanya dan dilawan. Namun, seorang pahlawan palsu secara tak sadar membuat seorang beriman mempertanyakan keyakinan yang telah ia pegang sejak lahir. Hal ini memaksa mereka untuk menatap simbol di atas altar dan merenungkan apakah simbol itu mengarah pada ajaran atau justru bertentangan dengannya. Apa yang digambarkan oleh Masyafaqadan sebagai penipuan besar bukanlah seorang penguasa tunggal di masa depan dengan tahta dan nama tertentu. Penipuan besar itu adalah sebuah sistem institusi yang tersembunyi di balik citra Kristus, sementara dari dalam ia mengkhianati pesannya secara perlahan dari generasi ke generasi, begitu halus sehingga orang-orang di dalamnya tidak menyadari pergeseran arah yang terjadi. Salah satu dari sedikit momen ketika kitab suci menyinggung hal ini ada di Perjanjian Baru. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis bahwa rasul-rasul palsu menyamar sebagai pelayan kebenaran, sebagaimana iblis pun menyamar sebagai malaikat cahaya. Dalam Injil Matius, Yesus secara tegas memperingatkan tentang mereka yang akan datang atas namanya dengan melakukan tanda-tanda dan mukjizat, sekelompok orang yang pada akhirnya akan ia nyatakan tidak pernah ia kenal. Alih-alih menjadi tempat pertama kemunculan kekhawatiran ini, naskah tersebut justru meneranginya lebih jauh, menggeser fokusnya dari guru-guru palsu tertentu menjadi apa yang terjadi ketika sebuah institusi secara keseluruhan berbalik arah sepenuhnya. Tidak perlu diulang dua kali bagi Yohanes untuk memahami pada saat itu mengapa teks ini tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca dengan sembarangan. Namun setelah peringatan ketiga, satu pertanyaan menggantung di udara dalam sel itu. Jika ajaran-ajaran ini begitu penting, mengapa disembunyikan? Dan mengapa pihak gereja bekerja begitu keras untuk menguburnya? Gema dari kitab suci. Hakikat sejati Masyafaqadan berada dalam ketegangan antara penindasan dan perlindungan. Alih-alih menghadirkan versi iman yang bersaing, naskah ini berfungsi sebagai gema lantang dari peringatan-peringatan yang sudah ada di dalam Perjanjian Baru. Ia menekan titik-titik tekanan yang sama yang telah diidentifikasi oleh Yesus dan para muridnya hampir 2000 tahun silam, yakni rusaknya kepemimpinan, pergeseran institusi yang berlangsung perlahan, dan kebiasaan berbahaya menggantikan iman yang hidup dengan struktur warisan yang dingin dan kaku. Peringatan dalam manuskrip tentang angin kesesatan mencerminkan kekhawatiran yang terlihat dalam surat pertama Yohanes, yang mengajarkan para pengikutnya untuk menguji setiap roh daripada menerima begitu saja setiap klaim otoritas ilahi. Bahkan fokus manuskrip pada keheningan batin pun berakar pada Injil-Injil tradisional. Hal itu mencerminkan momen-momen ketika Yesus mengundurkan diri dari kerumunan untuk berdoa seorang diri, mengajarkan bahwa iman sejati bermula dari hati yang tersembunyi, bukan dari penampilan di hadapan umum. Sama seperti Yesus menyampaikan kritik paling tajamnya kepada para pemimpin agama yang tampil sempurna, namun mengabaikan keadilan dan kejujuran, Masyafaqadan pun menyasar pembusukan batin yang serupa. Tentu saja, tidak satu pun dari kesamaan-kesamaan ini menetapkan kapan manuskrip itu ditulis, dan juga tidak mengonfirmasi asal-usul ajarannya. Para sejarawan mendekati teks semacam itu dengan hati-hati,
memisahkan teologi dari bukti, dan memperlakukan kemiripan sebagai sebuah pertanyaan, bukan jawaban. Dan hingga hari ini, berbagai pertanyaan masih terus bermunculan seputar semua itu. Bagaimana sebuah ajaran yang hidup bisa bertahan dari pelembagaannya sendiri? Bagaimana seseorang mengenali kebenaran ketika setiap suara yang bersaing mengklaim otoritas ilahi yang sama? Bagaimana iman menghindari agar tidak berubah seiring waktu menjadi terutama soal pelestarian kekuasaan? Seorang musafir yang penuh rasa ingin tahu dari Prancis. Pertanyaan-pertanyaan ini pada akhirnya menarik orang-orang luar ke biara paling terpencil di Ethiopia. Hal itu membawa para lelaki yang rela mendaki tali dan melewati medan yang mustahil demi sekilas pandang pada apa yang telah tersembunyi di sana selama berabad-abad. Salah satu dari mereka adalah seorang cendekiawan Prancis yang akan lebih mendekati pemahaman tentang apa yang selama ini dijaga Ethiopia dibandingkan hampir siapapun sebelumnya. Pada akhir tahun 90-an, Jacques Mercer, seorang etnolog Prancis terkemuka dari Centre National de Recherche Scientifique, mendapatkan sebuah hak istimewa yang dalam ingatan hidup hampir tidak pernah diberikan kepada orang luar manapun. Otoritas Ethiopia menyerahkan Injil Germa langsung ke tangannya, membuka jalan bagi sebuah penemuan yang akan mengguncang pemahaman dunia barat tentang sejarah Kristen. Injil Germa bukan sekadar kitab suci biasa. Ini adalah manuskrip Kristen bergambar yang kaya, berisi adegan-adegan Alkitabiah yang dilukis tangan langsung di atas velum. Selama berabad-abad, buku-buku ini tersembunyi di dataran tinggi utara Ethiopia, terlindungi oleh tradisi dan letak geografis daerah yang terpencil. Ketika ilmu pengetahuan modern akhirnya turun tangan, penanggalan karbon mengungkap kebenaran yang mencengangkan. Manuskrip-manuskrip ini berasal dari rentang tahun 330 hingga 650 Masehi. Hal ini menjadikannya salah satu teks Kristen bergambar tertua yang masih bertahan, mendahului kitab Kells yang terkenal di seluruh dunia sekitar 300 tahun. Untuk membayangkan jarak waktu itu, bayangkan rentang antara dunia kita saat ini dan awal abad ke-17. Suasana saat Mercier berhadapan langsung dengan manuskrip itu dipenuhi keheningan mendalam dan aroma zaman kuno. Di dalam sebuah ruangan biara yang remang-remang di pegunungan Ethiopia, dikelilingi wangi velum tua dan lilin yang meleleh, Mercier berdiri di hadapan sebuah misteri. Ia datang ke sana sebagai ilmuwan, ditugaskan untuk menentukan usia dan memverifikasi karya tersebut. Namun, Injil itu tidak membiarkannya tetap bersikap profesional dan berjarak. Saat ia membalik halaman-halaman bercahaya itu, ia menyadari bahwa ia sedang menatap sebuah benda yang, menurut garis waktu ketat sejarah gereja barat, seharusnya tidak pernah ada. Lembaga-lembaga akademis yang selama puluhan tahun menjadi rujukan Mercier tiba-tiba terasa muda dan kurang berpengalaman dibandingkan dengan kekunoan yang bersandar di tangannya. Wahyu ini membawa serta sebuah perasaan yang pernah digambarkan oleh para sarjana lain yang pernah bersentuhan dengan fragmen-fragmen tradisi Ethiopia, seperti Masyafakadan sebagai vertigo. Ini adalah perasaan disorientasi yang muncul ketika fondasi cara pandang seseorang bergeser tanpa peringatan apapun. Bagi para akademisi barat, Injil Germa merupakan sebuah pergeseran besar dalam sejarah yang membuktikan bahwa budaya Kristen dengan seni yang begitu kaya telah berkembang pesat di Afrika jauh sebelum tradisi-tradisi paling terkenal di Eropa bahkan sempat terbayangkan. Namun ada perbedaan yang sangat mencolok antara sang ilmuwan dan sang penjaga rahasia-rahasia ini. Sementara Mercier merasakan kegembiraan dari sebuah terobosan besar, ia pada akhirnya hanyalah seorang tamu. Bagi Abba Thikla, sang biksu yang telah hidup dalam kenyataan ini sejak tahun 1965, perasaan pusing yang luar biasa ini bukanlah sekadar sensasi akademis yang datang dan pergi. Itu adalah cara hidupnya. Ketika pekerjaan Mercier selesai, ia bisa mengemas catatan-catatannya dan kembali ke kenyamanan sejarah yang sudah mapan di dunia barat. Ia bisa meninggalkan keheningan dataran tinggi itu dan pulang ke dunia yang masih sebagian besar tidak tahu betapa dalamnya warisan kuno Ethiopia yang sesungguhnya. Mercier pergi membawa sebuah penemuan, sementara para biksu tetap tinggal, melanjutkan penjagaan mereka atas sejarah yang baru mulai dipahami oleh dunia luar. Namun Abate tidak pernah memiliki pilihan seperti itu. Sejak saat ia menaiki tali itu pada tahun 1965 dan memilih untuk tidak turun kembali, ia hidup selamanya di dalam perasaan pusing yang tak pernah reda itu. Mengapa? Mungkin karena ia menyadari bahwa hal paling berbahaya di dataran tinggi ini bukanlah naskah kuno itu sama sekali.
Mungkin justru sesuatu yang tersembunyi di bawah batu tepat di bawah kaki mereka. Apa gerangan yang terlelap di bawah gunung itu? Selama hampir 3.000 tahun, negeri Ethiopia telah menceritakan sebuah kisah yang sulit dipercaya oleh dunia luar. Mereka mengatakan bahwa tabut perjanjian yang terkenal, sebuah peti istimewa dan penuh kuasa dari Alkitab, tidaklah hilang. Mereka mengklaim bahwa peti itu saat ini berada di dalam sebuah bangunan kecil yang disebut Kapel Tablet di sebuah kota kuno. Kisah ini tercatat dalam buku-buku sejarah Ethiopia sendiri. Dikisahkan bahwa dahulu kala, Ratu Sheba melakukan perjalanan untuk menemui Raja Bijaksana Salomo. Dari pertemuan itu lahirlah seorang putra bernama Menelik. Ketika Menelik tumbuh dewasa dan mengunjungi ayahnya, Salomo memintanya untuk tinggal dan menjadi raja Israel berikutnya. Menelik menolak tawaran itu karena ia ingin kembali ke tanah airnya, Ethiopia. Namun ia tidak pulang dengan tangan kosong. Bersama para sahabatnya, ia mengambil peti asli dari dalam bait suci, lalu meninggalkan tiruan di tempatnya agar tidak ada yang curiga, kemudian membawa harta sejati itu ke selatan menuju Afrika. Kalau kita perhatikan bagaimana Alkitab menggambarkan peti itu, kedengarannya sangat canggih. Disebutkan bahwa api pernah jatuh dari langit di dekatnya, dan ketika sebuah pasukan membawanya, musuh-musuh mereka ketakutan lalu melarikan diri. Ada pula kisah tentang seorang pria yang mengulurkan tangan untuk menyentuh peti itu agar tidak jatuh, dan ia langsung tak bernyawa seketika, mirip seperti menyentuh kabel listrik yang masih dialiri arus. Jika dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, peti itu tampak memiliki kekuatan fisik, layaknya baterai atau sebuah mesin, bukan sekadar keajaiban semata. Ada bagian lain yang tak kalah aneh dari kisah di Ethiopia ini. Hanya satu orang yang boleh berada di dekat peti tersebut. Ia disebut Sang Penjaga. Begitu ia terpilih, ia masuk ke dalam kapel dan tidak pernah keluar dari sana hingga akhir hayatnya. Selama ratusan tahun, para penjaga ini mengalami gangguan kesehatan yang serupa. Penglihatan mereka memudar, kulit mereka memucat dan rusak, lalu mereka wafat di usia muda. Satu orang jatuh sakit mungkin kebetulan, tapi banyak orang mengalami penyakit yang sama selama berabad-abad membuat ini terlihat seperti fenomena ilmiah. Seolah-olah peti itu memancarkan sesuatu yang tak kasat mata, yang perlahan melukai siapapun yang terlalu lama berada di dekatnya. Meskipun berbahaya, banyak orang tetap berusaha menemukannya. Dahulu kala, para ksatria pemberani yang dikenal sebagai Templar pernah melakukan perjalanan ke Ethiopia untuk mencari sesuatu. Mereka tinggal beberapa lama dan mengukir tanda-tanda rahasia mereka di dinding gereja-gereja batu yang megah. Namun mereka tidak pernah membawa peti itu pulang. Apapun yang mereka temukan, mereka memilih untuk membiarkannya tetap di tempat semula. Ethiopia pun dikenal sangat tangguh ketika negara-negara besar mencoba menguasai Afrika. Pada tahun 1896, pasukan Ethiopia melakukan sesuatu yang tidak disangka siapapun. Mereka berhasil mengalahkan pasukan besar dari Eropa. Kebanyakan orang menganggap ini hanyalah sebuah strategi cerdas, namun bagi banyak warga Ethiopia, maknanya jauh lebih dalam dari itu. Mereka merasakan seolah negara itu sedang menjaga tabut, dan sebagai balasannya tabut tersebut menggunakan kekuatan misteriusnya untuk melindungi negeri mereka. Abate meyakini bahwa manuskrip dan tabut itu sama-sama menjaga kebenaran yang tersembunyi, hanya dari dua arah yang berbeda, dan ia percaya salah satu dari keduanya hampir lepas dari genggamannya. Gereja-gereja yang dipahat dari inti bumi. Dari semua tempat yang tersimpan dalam ingatannya, Lalibela tetap menjadi yang paling membekas, meskipun ia hanya pernah mengunjunginya sekali saat usianya 29 tahun. Berdiri di hadapan Lalibela adalah menyaksikan sesuatu yang tampaknya tidak pernah dibangun oleh tangan manusia. Seolah-olah bumi itu sendiri yang membuka diri, memperlihatkan bahwa struktur-struktur megah itu memang sudah selalu ada di dalamnya sejak awal. 11 gereja Raja Lalibela merupakan kebalikan dari semua yang dipahami dunia tentang arsitektur. Bangunan-bangunan itu tidak didirikan ke atas menggunakan batu dan semen. Sebaliknya, semuanya dipahat ke bawah. Digali dari batuan vulkanik yang padat, satu pukulan palu demi satu pukulan palu. Setiap dinding, tiang, dan ruang di dalamnya terbentuk hanya karena batuan di sekelilingnya disingkirkan dengan sangat teliti. Dalam proses pengurangan seperti ini, tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu perhitungan yang meleset saja bisa merusak seluruh bangunan tanpa ada cara untuk memperbaikinya. Karena tidak ada sambungan, tidak ada celah, dan tidak ada semen,
Setiap gereja tetap menjadi satu kesatuan utuh dari gunung yang melahirkannya. Pencapaian rekayasa ini terus membuat para ahli struktur modern bingung hingga sekarang. Ketika menelaah alat dan teknik yang tersedia pada abad ke-12, klaim tradisional bahwa ke-11 gereja itu selesai dibangun dalam masa pemerintahan seorang raja selama 24 tahun tampak seperti sesuatu yang mustahil. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan telah dibandingkan dengan membangun beberapa katedral gotik secara bersamaan hanya dengan tangan, menggunakan batuan dasar yang solid alih-alih batu yang disusun. Yang lebih misterius lagi adalah pertanyaan tentang material yang menghilang, mengukir ke bawah, menembus batuan dasar, memindahkan jutaan ton batu basal yang padat. Namun lanskap di sekitarnya sama sekali tidak memperlihatkan tumpukan puing, gunungan tanah buangan, maupun bekas galian yang cukup besar untuk menjelaskan volume batu yang seharusnya ada di sana. Bangunan-bangunan itu hadir dalam wujud fisik yang tak terbantahkan, namun batu yang digantikannya seolah lenyap begitu saja tanpa jejak. Para biarawan di dataran tinggi sudah lama memiliki penjelasan yang menjembatani antara dunia fisik dan yang ilahi. Tradisi menyebutkan bahwa sementara manusia bekerja di siang hari, para malaikat turun di malam hari untuk melanjutkan pekerjaan itu. Para pembangun surgawi ini konon menggunakan peralatan yang mampu menembus batu tanpa hambatan, menyelesaikan apa yang tidak mungkin diselesaikan oleh tangan manusia dalam kegelapan. Jika dilihat dari sudut pandang yang lebih analitis, legenda ini mengisyaratkan adanya ingatan yang tersimpan tentang teknologi yang telah hilang, alat atau metode yang mampu memotong atau memindahkan batu dalam skala dan kecepatan yang tidak mungkin dicapai oleh besi abad ke-12. Ini menunjuk pada celah dalam pemahaman arkeologi, sebuah petunjuk tentang ilmu pengetahuan canggih yang belum bisa dijelaskan oleh sejarah hingga kini. Yang paling megah di antara semua struktur ini, BT Georgis atau Gereja Santo Georgius, turun sedalam 9 meter lurus ke dalam bumi dalam bentuk salib Yunani yang sempurna. Atapnya rata dengan permukaan tanah di sekitarnya, tersembunyi hingga seseorang berdiri tepat di tepi bibir lubangnya. Di bawah kompleks ini terdapat jaringan terowongan gelap gulita, tempat para calon pendeta pernah melewatinya dalam kesendirian total, hanya dipandu oleh suara nyanyian yang terdengar sayup dari kejauhan. Arsitektur ini merupakan perwujudan fisik dari kebijaksanaan yang terdapat dalam Mashhafa Kidan, sebuah pengingat bahwa untuk mencapai cahaya, seseorang harus terlebih dahulu bersedia turun ke dalam kegelapan. Tangan abate menyusuri halaman-halaman yang terbuka saat ia berbicara. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa rahasia terdalam di Ethiopia tidak terukir di atas batu manapun. Ia mengalir di dalam darah. Mengapa Ethiopia menjaga apa yang telah dilupakan oleh seluruh dunia? Jack Mercer bertanya-tanya bagaimana kitab-kitab kuno Ethiopia bisa bertahan melewati 2000 tahun sejarah. Jawabannya tersembunyi di balik bentang alamnya. Biara-biara seperti Debra Damo yang berdiri di atas tebing curam dan hanya bisa dicapai dengan tali, serta tanah kuros yang tersembunyi di tengah perairan berupa pulau, memang sengaja dirancang agar tidak mudah dijangkau. Keterasingan ini berfungsi sebagai sistem perlindungan alami yang menjaga warisan masa lalu dari ancaman dunia luar. Di balik dinding-dinding batu itu, para biarawan hidup layaknya perpustakaan berjalan. Tanpa mesin cetak, mereka menyalin setiap halaman dengan tangan mereka sendiri. Sebuah Alkitab saja bisa memakan waktu bertahun-tahun pengerjaan yang penuh ketelitian. Karena para pria ini memandang pekerjaan mereka sebagai bentuk pengabdian, mereka berhasil melestarikan teks-teks yang telah lenyap di tempat lain. Perpustakaan mereka bertahan melampaui perang-perang agama dan konsili-konsili yang telah membentuk ulang dunia Kristen lainnya, termasuk konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Gereja Ethiopia tumbuh dalam kesendirian, jauh dari pengaruh Roma maupun Konstantinopel. Sejak abad keempat, ketika seorang cendekiawan bernama Fumenius membawa agama Kristen ke kerajaan Aksum, gereja ini menempuh jalannya sendiri. Ia menghindari perdebatan politik dunia Bizantium dan tetap berpegang pada tradisi asli yang pertama kali diterimanya. Akibatnya, Ethiopia mempertahankan praktik-praktik kuno yang sudah lama ditinggalkan oleh pihak lain. Mereka masih merayakan Sabat hari Sabtu dan menjalankan hukum makanan dari kitab Imamat.
Yang paling mencolok, Alkitab mereka memuat 81 kitab, termasuk banyak tulisan kuno yang sudah dibuang oleh gereja barat pada abad ke-5. Di dataran tinggi itu, kitab-kitab yang dianggap hilang sebenarnya tidak pernah benar-benar lenyap. Menjaga rahasia-rahasia ini berarti semua manuskrip yang tersimpan di tempat terbuka pun tetap terkunci rapat dari orang luar. Tidak diperlukan kunci besi untuk melindungi rahasia-rahasia ini. Bahasa itu sendiri yang menjadi penghalangnya. Meski para sejarawan mengkaji teks-teks ini dari sisi keakuratannya, mereka sepakat pada satu hal. Ethiopia menyimpan koleksi tulisan Kristen awal yang paling lengkap di muka bumi. Buku-buku ini bertahan karena generasi demi generasi para lelaki di puncak tebing yang sunyi memilih kehidupan dalam keheningan sebagai harga yang pantas demi menjaga sejarah tetap hidup. Mercier menyadari bahwa para cendekiawan rela menempuh perjalanan ke ketinggian yang berbahaya itu karena hanya di sanalah catatan dunia Kristen awal masih tersimpan tanpa gangguan. Di udara pegunungan yang tipis, tulisan-tulisan masa lampau itu jauh lebih berarti bagi para biarawan dibandingkan teologi itu sendiri. Mengapa manuskrip-manuskrip ini penting melampaui urusan keimanan? Buku-buku kuno memiliki nilai yang sama sekali tidak bergantung pada apakah seseorang mengikuti pesan spiritualnya atau tidak. Bagi para sejarawan dan ilmuwan, dokumen-dokumen ini adalah sumber utama. Mereka berfungsi sebagai bukti langsung tentang cara berpikir manusia di masa lalu, apa yang mereka cemaskan, dan bagaimana gagasan-gagasan mereka berkembang. Untuk mengungkap rahasia yang tersimpan dalam buku-buku ini, para ahli menggunakan berbagai metode ilmiah. Sebagian mengkaji gaya tulisan tangan guna menentukan kapan naskah itu dibuat. Yang lain memeriksa kulit hewan yang dipakai sebagai halaman, memperhatikan ketebalannya serta pola rambut yang masih tampak di permukaannya. Dengan menggunakan cahaya inframerah khusus, para ilmuwan bahkan dapat melihat kata-kata yang telah dihapus atau ditimpa ratusan tahun silam. Mereka juga menguji kandungan kimia dalam tinta untuk melihat apakah cocok dengan sampel lain dari periode waktu yang sama. Di Ethiopia, pengujian ilmiah ini menghasilkan temuan yang luar biasa. Pada tahun 2010, penanggalan karbon terhadap Injil Germa membuktikan bahwa buku-buku tersebut jauh lebih tua dari yang sebelumnya diperkirakan siapapun. Penemuan ini menunjukkan bahwa Ethiopia bukanlah sekadar tempat terpencil di pinggiran dunia Kristen. Sebaliknya, negeri itu berada tepat di pusatnya. Ethiopia tengah menciptakan dan melestarikan teks-teks penting pada saat yang bersamaan ketika agama itu baru pertama kali terbentuk di belahan dunia lainnya. Bahkan ketika klaim sebuah buku tidak dapat dibuktikan kebenarannya, buku tersebut tetap sangat bernilai. Sebagai contoh, jika sebuah buku ditulis pada abad ke-6, namun mengaku berasal dari abad pertama, buku itu tetap memberitahu kita secara tepat apa yang dipercaya dan dihargai oleh orang-orang di abad ke-6 tersebut. Ini memberi kita gambaran yang jelas tentang dunia mereka dan apa yang coba mereka lindungi. Jenis informasi seperti ini sangat berharga bagi siapapun yang mempelajari sejarah manusia. Para ahli seperti Jack Mercer menyadari bahwa manuskrip-manuskrip ini bukan sekadar benda-benda tua biasa. Mereka adalah kunci untuk memahami bagian dunia yang telah hilang. Dengan mempelajarinya menggunakan ilmu pengetahuan modern, kita bisa melihat sebuah sejarah yang hampir terlupakan. Bahkan tingkat perlindungan yang dijaga selama 60 tahun oleh seorang penjaga tunggal dan kemungkinan selama berabad-abad sebelumnya sudah merupakan fakta sejarah yang layak untuk dikaji. Ada sesuatu dalam manuskrip ini yang membuat orang-orang yang menjaganya memperlakukannya secara berbeda dari segala sesuatu lain yang mereka lestarikan. Apakah sesuatu itu adalah isinya yang sensitif, asal-usulnya yang diklaim, implikasi teologisnya, atau kombinasi dari semuanya? Itulah pertanyaan yang kini dibawa turun gunung bersama Yohanes. Ethiopia memiliki kehendaknya sendiri. Dalam versi kekristenan yang diwariskan kepada dunia barat, kisah itu berakhir dengan rapi pada kebangkitan dan kenaikan. Setiap gagasan tentang garis keturunan biologis yang masih berlanjut biasanya dianggap tidak relevan atau bahkan sesat. Namun Ethiopia menyimpan catatan yang berbeda dan membangun seluruh peradabannya di atas catatan itu. Dinasti Solomonik memerintah Ethiopia selama hampir 3.000 tahun, membentang dari abad ke-10 sebelum Masehi hingga tahun 1974 ketika Kaisar Haile Selassie digulingkan melalui kudeta militer. Gelar-gelar Selassie, singa penakluk dari suku Yehuda, pilihan Tuhan, dan raja di atas segala raja, bukanlah sekadar gelar seremonial belaka. Mereka adalah klaim genealogis yang sangat tegas.
Ia menelusuri garis keturunan kerajaannya yang tak terputus hingga ke persatuan Raja Salomo dan Ratu Sheba, dan melalui Salomo kembali ke wangsa Daud. Garis keturunan ini menghadirkan fakta teologis yang sering diabaikan oleh dunia barat. Jika perawan Maria berasal dari wangsa Daud dan garis kerajaan Ethiopia mempertahankan leluhur yang sama selama 3 milenium, maka hubungan itu bergeser dari ranah spiritual ke ranah kekeluargaan. Dalam pemahaman ini, Ethiopia tidak sekadar memeluk sebuah keyakinan. Negeri itu menyimpan garis darah biologis dari mana keyakinan tersebut berasal. Ilmu pengetahuan modern membuat klaim-klaim ini semakin sulit untuk diabaikan begitu saja. Studi genomik telah menemukan penanda genetik Levant kuno pada populasi tertentu di Ethiopia yang berasal dari sekitar 3.000 tahun lalu. Rentang waktu ini sesuai persis dengan masa yang digambarkan Kebra-Nagast ketika putra Salomo kembali ke tanah Ethiopia. Semua ini adalah pergerakan manusia yang membawa jejak genetik dari Israel kuno langsung menuju tanduk Afrika. Sejarah inilah yang menjelaskan mengapa kekristenan Ethiopia mempertahankan praktik-praktik yang telah ditinggalkan oleh cabang-cabang iman lainnya. Sabat hari Sabtu, sunat pada hari ke-8, serta pantangan makanan dari kitab Imamat bukanlah reformasi atau tambahan di kemudian hari. Sebaliknya, semuanya adalah kesinambungan, kebiasaan yang dijaga oleh sebuah keluarga begitu lama hingga alasan aslinya perlahan memudar menjadi warisan yang sederhana. Di sudut-sudut paling sunyi gereja itu, sebuah pertanyaan yang lebih menggugah tetap bertahan. Tradisi-tradisi dari berbagai penjuru dunia kuno telah lama berbisik tentang seorang guru yang tidak pergi selamanya saat penyaliban, melainkan menghilang begitu saja. Terlihat kemudian dalam wujud seorang pria yang mengembara jauh melampaui jangkauan kekuasaan Romawi. Bayangkan jika seseorang seperti itu membutuhkan tempat perlindungan, sebuah wilayah yang dijaga oleh garis kerajaan yang berbagi darah yang sama dengannya dan berada sepenuhnya di luar jangkauan militer Roma. Dataran tinggi Ethiopia memberikan gambaran yang sangat meyakinkan. Tradisi lisan setempat masih menuturkan tentang sosok misterius yang datang dari utara pada zaman dahulu kala. Ia adalah seorang penyembuh dan pengajar yang sama sekali berbeda dari siapapun yang pernah dilihat oleh komunitas terpencil itu. Dalam kisah-kisah ini, ia tidak disebut dengan nama Yesus. Ia dikenal sebagai sang guru yang benar, meskipun tidak ada sejarawan luar yang telah memverifikasi identitasnya. Ungkapan yang bertahan dalam tradisi Ethiopia menyimpan kebenaran yang dalam. Barat mungkin memiliki airnya, namun Ethiopia memiliki sumbernya. Kini mata Abate telah terpejam, doa-doa kuno bergerak pelan di bibirnya tanpa suara. Ia mengulang baris itu sekali lagi, kali ini dengan lebih perlahan, dan seolah tahu bahwa sesama biarawan itu hendak mengajukan sesuatu, ia membuka matanya. Pada momen itulah, Yohanes akhirnya melontarkan pertanyaan yang sudah lama mengganjal di benaknya. Mengapa sekarang? Mengapa memecah keheningan 60 tahun justru malam ini? Karena inilah saatnya, bisik sang tua. Inilah momen yang tepat seperti yang tertulis dalam kitab suci. Mashaf Akadan menggambarkan zaman modern kita sebagai masa jaring-jaring ilusi. Ditulis hampir 2000 tahun lalu, teks itu meramalkan sebuah dunia di mana semua orang terhubung, namun kebenaran justru menghilang. Ia melukiskan tempat di mana manusia berbicara, melintasi jarak yang jauh, tanpa pernah benar-benar bertemu, dan di mana gambaran-gambaran palsu menyebar jauh lebih cepat daripada fakta. Di dunia itu, versi realitas yang dibuat-buat bersaing dengan yang sesungguhnya untuk memperebutkan perhatian kita. Bagi Abate, ini adalah gambaran sempurna tentang hari-hari yang sedang ia jalani. Para biarawan meyakini bahwa manuskrip ini tidak pernah dimaksudkan untuk masa lalu. Ia adalah pesan yang ditujukan kepada masa depan tertentu, yang baru akan dikenali ketika jaring-jaring ilusi itu menjadi nyata dan terang. Setiap generasi sebelumnya yang merasa bingung membaca teks, itu memang bukan penerima yang dimaksud. Kitab itu menunggu generasi pertama yang akan membaca kata-kata tersebut dan merasakannya tanpa penjelasan apapun, langsung mengerti apa maknanya. Abate percaya bahwa ia telah hidup cukup lama untuk menjadi pembaca itu dan bahwa para biarawan muda di sisinya adalah jembatan untuk membawa rahasia ini ke depan. Untuk memperkuat keyakinannya, ia menelusuri kembali sejarah dan menyebut sebuah peristiwa lain. Pada tahun 325 Masehi, Konsili Nikea memutuskan apa yang akan diingat dan apa yang akan dilupakan oleh dunia Kristen. Mereka menyingkirkan banyak kitab dari Alkitab
karena kitab-kitab itu menggambarkan sebuah keyakinan yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan kekaisaran maupun hierarki gereja untuk memimpinnya. Kitab-kitab yang hilang itu berbicara tentang hubungan langsung antara manusia dan yang ilahi, dan Masyafaqadan disembunyikan justru karena ia menjelaskan mengapa teks-teks lain itu ditekan dan dimusnahkan. Manuskrip ini juga memuat bagian-bagian yang terdengar seperti buku pelajaran sains. Di dalamnya disebutkan bahwa suara dan getaran adalah kekuatan yang mampu menggerakkan benda padat. Ketika dibaca berdampingan dengan misteri gereja-gereja di La'a, legenda tentang malaikat yang mengukir batu di malam hari mulai terdengar seperti gambaran tentang sebuah teknologi yang telah lama hilang. Manuskrip itu menguraikan sebuah cara untuk membentuk dunia yang pernah dipahami dan dipraktikkan, lalu terlupakan begitu sempurna hingga kini tampak seperti sebuah mukjizat. Kini, di atas tebing yang tinggi itu, pria yang menjaga rahasia-rahasia ini hampir kehabisan waktu. Lilin di dalam sel batu kecil itu hampir padam. Yohanes dapat mendengar tarikan napas lemah dan berat di dada sang biksu tua, sementara wajah diakon Mikhail basah oleh air mata. Abate meletakkan tangannya yang gemetar di atas halaman-halaman tua itu. Ujung jarinya masih bernoda tinta dari seumur hidup yang dihabiskan untuk menyalin firman. Di saat-saat terakhirnya, ia tidak menyerahkan daftar perintah atau memberitahu mereka siapa yang bisa dipercaya. Ia hanya menatap dua pemuda yang baru saja ia percayakan satu rahasia yang telah ia jaga sepanjang hidupnya. Apapun yang akan terjadi pada kisah kuno ini selanjutnya, semuanya akan berlangsung melalui tangan mereka berdua. Pria tua itu memejamkan matanya dan beban besar yang ia pikul seorang diri selama 60 tahun itu berpindah dalam satu embusan napas yang sunyi ke sepasang tangan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sekarang lihat video-video yang muncul di layar untuk kisah-kisah luar biasa lainnya.